Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tetap seperti biasa membahas seputaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, di kesempatan pagi hari ini Jumat Barokah ini, hari Jumat teman-teman. Bangka ini ya kebetulan lagi menikmati ya pagi hari untuk menjernihkan pikiran teman-teman. Biar untuk mengurangi rasa kecemasan, pikiran negatif kalau ngalamun di rumah teman-teman. Ini kebetulan mataharinya bersinar cerah sekali teman-teman di kota Batam ini teman-teman. Walaupun kemarin habis hujan angin, nggak nentu, cuaca ini lagi nggak nentu teman-teman. Itu pengaruh sekali buat apa ya teman-teman, ya itu asam lambung kita itu karena hujan tuh sering lapar, jadi pengaruh lemes atau pengaruh badan kita tuh ya agak-agak lemes teman-teman. Kalau musim hujan wajar, waktu orang normal pun itu wajar teman-teman. Perut kalau hujan kan perut kita itu gimana ya, sering kan lapar gitu teman-teman. Cukuplah teman-teman konsumsi makanan yang bergizi. Pokoknya kalau rasa lapar timbul ya makan aja teman-teman, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting itu tuh makan itu kalau buat kita yang lagi menderita gangguan asam lambung karena penyerapan lambung kita itu kurang maksimal, ya kita harus asupan gizinya harus banyak-banyak teman-teman. Supaya apa ya, supaya ya kebutuhan kita terpenuhi, karena kan lambung kita menyerap makanan itu kurang maksimal teman-teman. Di situ ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan panik gitu teman-teman. Jangan berpikiran negatif, ini kenapa gitu. Itu pengaruh teman-teman. Kalau walaupun cuacanya lagi ekstrim, walaupun kita tidak menderita gangguan asam lambung, pasti ya kita lapar juga teman-teman. Dulu abang kau mencoba berpikir sebelum terkena gangguan GERD anxiety psikomatis itu, waktu hujan atau musim dingin itu masih bawaannya lapar, pengen makan, ngemil gitu teman-teman. Disitulah teman-teman, Bangka selalu mengajarkan teman-teman untuk berpikir secara logika teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi tidak merasa-rasa atau gimana ya, mendiagnosa sendiri ini kenapa ini jangan-jangan ya lemah atau gimana fisik kita itu kena apa gitu, jangan teman-teman. Cukup teman-teman udah periksa ke dokter, ada pastikan dan teman-teman mengalami gangguan asam lambung dengan kecemasan yang berlebihan. Itu cuma kecemasan terus efek dari panik teman-teman. Itulah menguras energi kita teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengandalkan kecemasan atau panik attack itu teman-teman, pasti teman-teman ya akan biasa aja teman-teman. Akan ya kalau capek ya makan, untuk akan terbiasa sendiri teman-teman lama-lama, insya Allah teman-teman. Oke, di kesempatan hari ini Bangka ingin membahas serangan-serangan panik apa aja yang Bangka alami selama menderita atau mengalami gangguan sistem pencernaan ini, asam lambung disertai kecemasan berlebihan. Dulu pertama-tama ini sedikit cerita tuh dulu ya teman-teman, sambil nyantai-nyantai. Bisa teman-teman lihat mentari pagi teman-teman. Oke, cari posisi yang enak teman-teman untuk berbagi sharing cerita sama teman-teman ini. Dulu awal-awal pertama terkena panic attack itu ya di hari Jumat ini teman-teman. Kebetulan di hari Jumat itu awalnya itu Bangka kan belum tahu itu teman-teman, ada gangguan asam lambung. Ternyata banyak sensasinya atau banyak serangan, kayak serangan panik attack-nya itu teman-teman. Ketika itu waktu hari Jumat kemarin udah sedikit cerita ini biar detail lagi. Panik attack apa yang Bangka alami itu ketika Bangka lagi berdiri sholat Jumat itu teman-teman. Rasa kelayangan seperti ombak dalam kita berada di atas perahu itu, kayak pokoknya kita rasanya kayak ingin mual, muntah, keliengan, kayak pikiran negatif langsung muncul teman-teman. Langsung itu badan tuh naik, kayak nggak karu-karuan gitu teman-teman. Pokoknya di tuh kayak takut gitu teman-teman. Takut kenapa ini kan? Itu naik badan itu kayak nggak tahu itu, kayak perasaan nggak enak itu muncul teman-teman. Disitulah teman-teman serangan awal panik attack Bangka alami waktu di masjid. Awal-awal parahnya dulu Bangka nggak berani lagi tuh kalau setiap hari Jumat tuh trauma gitu teman-teman. Ya karena panik attack itu teman-teman terjadi di hari Jumat. Makanya waktu dulu awal-awal pertama Bangka parahnya ada terus dalam
masa ya penyembuhan, maksudnya masih parah juga, itu setiap hari Jumat pasti kumat teman-teman. Karena apa? Karena ya itu mindset kita teman-teman, nanti hari Jumat nanti seperti kemarin nggak bisa terulang lagi gak gitu, seolah-olah kita tahu kedepannya itu akan terulang kembali yang rasa takut kemarin, yang kelayangan, yang sempoyongan, yang nggak enak badan, pokoknya gemetaran itu teman-teman. Disitulah Bangka selalu di hari Jumat itu teman-teman, rasanya itu keliengan, lagi nyimak apa ya, penceramah di mimbar itu, tiba-tiba kita keliengan, walaupun itu duduk teman-teman, rasanya itu kayak goyang, gempa gitu teman-teman. Pokoknya rasa nggak karu-karuan itu muncul terus tiap hari Jumat itu teman-teman. Tapi lama kelamaan lambung sudah mulai membaik, terus pikiran sudah mulai tertata, terus kecemasan udah bisa dikontrol. Di hari Jumat kayak seperti ini Bangka nggak ada keliangan lagi, atau berpikir seolah-olah nanti akan kumat lagi di situ teman-teman. Jadi itu mindset kita tuh berpengaruh sekali teman-teman sebenarnya teman-teman. Tapi untuk awal-awal parah-parahnya itu nggak masalah teman-teman, itu hal yang wajar teman-teman. Kita mengalami trauma seperti itu, gimana waktu awal-awalnya kita itu seolah-olah itu kita itu kenapa gitu kan, nggak tahu cara menanganinya, kita panik gitu, asam lambungnya kan nggak normal. Jadi wajar teman-teman, kita panik gitu tuh wajar teman-teman. Karena itu ya kayak seperti itu prosesnya teman-teman. Kalau kita panik, asam lambung naik, ya itu panik ya kan. Bangka udah bilang itu seperti lingkaran setan teman-teman. Tapi kalau kita bisa mengontrolnya, lama kelamaan insya Allah kalau lambung sudah membaik, kecemasan bisa dikontrol, itu insya Allah udah nggak ada lagi teman-teman rasa cemas atau rasa pikiran negatif kita. Walaupun dulu kan awalnya kan penyakit atau gangguan asam lambung ini kan dipengaruhi oleh pikiran kita, sehingga kita ya waktu stres itu ya masalahnya kena asam lambung kadang kayak gitu. Kalau Bangka kebetulan gitu pikiran bikin asam lambung. Nah, sekarang kalau dalam masa penyembuhan ini teman-teman, kita itu pikiran tuh agak terakhir teman-teman, susah teman-teman. Kalau untuk menjaga 3P-nya kan udah pola makan, pola hidup ya kan, pola pikir itu pola pikir itu agak susah teman-teman. Tapi Bangka coba teman-teman ya kayak gini teman-teman. Nah, jalan-jalan gini dulu kan, awal-awal waktu jalan-jalan kayak gini kan teman-teman, nanti gimana pikiran negatif, nanti gimana kita pingsan di sana merasakan sensasinya itu, nanti gimana nggak ada yang nolong. Kayak ini kan Bangka sendiri kayak gini kan, dulu waktu pertama mengalami kecemasan yang berlebihan itu takut teman-teman untuk sendiri di sini. Padahal dulu kan Bangka jujur kan anak motor, coba lah anak motor yang suka touring ke sana sini sendiri, kena angin aja nggak apa-apa dulu kan. Mindset dulu itu harus kita timbulkan lagi teman-teman. Buktinya tidak apa-apa kita teman-teman. Ya itulah karena mental kita kena, karena asam lambung ini kok lama kali nggak sembuh-sembuh, karena kita nggak tahu ilmunya teman-teman ya, nggak tahu sebenarnya asam lambung ini penyakit yang tidak berbahaya teman-teman, tapi butuh proses untuk menormalkan atau menyembuhkan kembali teman-teman. Nah, akibatnya ya itulah, waktu kita lama terpuruk di rumah, tidak ngapa-ngapain, itulah nanti kita menyesuaikan lagi dalam lingkungan ini. Kan lama kita nggak keluar, masih di rumah aja, ketakutan, rasa cemas itu teman-teman. Nah, di situ Bangka menekankan kepada teman-teman agar apa? Agar tidak terus-terusan di rumah, tidak melakukan aktivitas itu. Bangka berharap sekali karena dalam nazar Bangka ini untuk membantu teman-teman agar bisa kembali lagi seperti biasa melakukan rutinitas seperti orang-orang. Nah, terkadang dulu kan Bangka berpikir itu waktu masih parah-parahnya, teman-teman bisa lihat di situ ada orang kerja gitu, pengen juga kerja gitu kan, naik motor tanpa rasa kecemasan atau rasa yang dipikirkan negatif lah teman-teman ya. Pengen juga kadang-kadang seperti itu kan, apakah bisa? Dulu awal-awalnya kayak gitu Bangka itu berpikiran senegatif pokoknya. Gak tahu lah teman-teman, itulah semakin dipikirkan kok semakin drop lagi, semakin lemas lagi. Ternyata ya tubuh kita membutuhkan energi kalau kita berpikir secara ekstra gitu teman-teman. Sebenarnya ya itulah teman-teman, kalau kita berpikir keras itu energi yang dibutuhkan keras, asam lambung kita melakukan penyerapan itu kurang maksimal. Jadi ya kita bawaannya lemes, lapar lagi gitu teman. Udah lapar kok keroncongan, kriuk-kriuk gitu. Kenapa? Karena itu respon tubuh kita lah teman-teman.
yang lagi ya mengalami gangguan itu teman-teman. Makanya kalau perut keroncongan tak apa kita udah makan tetap keroncongan, itu ya artinya ya itulah energi kita itu kurang ya teman-teman, penyerapannya itu kurang gitu kan. Jadi untuk menyerap energi itu untuk keseluruhan ke seluruh tubuh itu ya ibaratnya kita makan sekarang ya langsung habis aja teman-teman. Kalau masih waktu normal asam lambung lambung kita itu sekarang dikonsumsi masih ada energi lagi, jadi lama gitu teman-teman. Untuk dikonsumsinya itu ya kalau kita mengalami gangguan seperti ini ya, kalau Bangkas berpikir secara logika ya itulah penyerapan nutrisinya kurang aja gitu teman-teman, karena lambung kita lagi bermasalah. Nah disitulah teman-teman Bangka menegaskan untuk teman-teman supaya tetaplah teman-teman tetap semangat gitu kan teman-teman. Serangan panik attack itu akan terjadi ya apabila kalau kita tidak bisa menanganinya, maksudnya kita tidak bisa rileks, itu akan terjadi teman-teman, kayak suara ambulan, panik attack juga itu ada suara ambulan, tiba-tiba perasaan tidak enak, terus ketika lagi ngobrol tiba-tiba mendengar kabar duka, itu termasuk juga teman-teman. Kayak ada meninggal, nanti tiba-tiba badan kita nggak enak tiba-tiba gitu teman-teman, kayak panik, serangan panik gitu teman-teman. Tiba-tiba kita searching gitu, itu buat teman-teman itu kurangi searching lah teman-teman, searching penyakit atau lihat kabar-kabar yang buruk itu kalau untuk yang parah-parah awal-awalnya itu jangan dulu teman-teman. Itu nanti akan pengaruh sekali teman-teman sama psikis kita teman-teman. Kalau teman-teman sering sharing tentang penyakit, terus lihat-lihat artis-artis yang kena penyakit gara-gara asam lambung dia itu jangan teman-teman, itu buat kita malah tambah panik nanti teman-teman. Kalau masih kecemasan kita masih berlebihan, usahakan teman-teman jangan dulu teman-teman. Teman-teman cukup ya nonton yang lucu-lucu, walaupun itu terkadang nggak bisa bikin kita ketawa, setidaknya pikiran kita itu teralihkan teman-teman. Ya setidaknya teman-teman pokoknya cari-cari kegiatan yang positif aja teman-teman. Walaupun terkadang nanti pikir negatif itu datang, tapi teman-teman tenang aja teman-teman. Itu tidak akan berbahaya itu teman-teman. Itu hanya sekilas, nanti pokoknya kendalikan waktu teman-teman mengalami pikiran negatif itu datang, teman-teman cukup ini tanamkan di pikiran teman-teman, omongan Bangka ini itu cuma perasaan atau halusinasi teman-teman, untuk mengedonkan teman-teman lagi, untuk membuat teman-teman kayak kita kan merasa dibodoh-bodohin oleh pikiran bawah alam sadar kita teman-teman kalau kita mengalami dan anxiety psikomatis ini teman-teman. Itulah pengalaman Bangka ya teman-teman. Wah udah banyak ini teman-teman, nggak terasa tuh udah 13 detik aja teman-teman, nggak perlu waktu lama-lama, nanti teman-teman bosan ya kan. Ya cukup sekian, jangan lupa yang baru bergabung teman-teman untuk subscribe, like, dan notifikasinya agar apa ya, agar teman-teman lain bisa terbantu teman-teman. Itulah dasar Bangka, agar tidak lama-lama mengalami keterpurukan, tidak bisa ngapa-ngapain itu sangat teman-teman, sensasinya sangat luar biasa itu teman-teman. Buat teman-teman yang lagi parah-parahnya ya bersabar, banyak ya itulah mengonsumsi buah-buahan gitu, banyak air putih ya. Pasti kesembuhan itu pasti ada teman-teman, kita tinggal bersabar. Sekali lagi asam lambung ini penyakit yang biasa saja teman-teman, tapi butuh proses penyembuhan, butuh waktu teman-teman, tidak instan. Maksudnya kayak sakit kepala langsung kita minum obat 3 hari sembuh. Kalau asam lambung ini butuh waktu. Tidak berbahaya tapi menjengkelkan saat kita beraktivitas, sensasinya timbul itu kayak mengganggu teman-teman. Nah disitulah kecemasan kita muncul lagi ya, terus pikiran negatif, gitulah teman-teman. Oke, cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan silakan teman-teman bisa komen di bawah. Apabila bisa Bangka bantu ya, Bangka bantu sesuai dengan kemampuan Bangka yang Bangka alami ya kan, yang Bangka lakukan. Di sini kan Bangka tegasan, Bangka bukan dokter atau psikiater ataupun ahli psikolog di sini Bangka penderita yang pernah mengalami gangguan anxiety psikomatis. Dan alhamdulillah sekarang udah ada perubahannya udah banyak sekali teman-teman, udah bisa ngapa-ngapain, pergi sana sini, makan
ya makan makan pantangan dulu itu udah bisa teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu di video selanjutnya.